Halo teman-teman, kembali lagi di 2 SKS Belajar Arsitektur, 2 sisi kritik dan seputar belajar arsitektur. Oke, di episode ke-12. Ya, ini episode ke-12. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang coworking space. Pernah nggak sih kalian tuh ke coworking space? Coworking space tuh tempat ruang coworking, bekerja bersama. Jadi kayak kalian tuh ke sebuah tempat di mana kalian tuh bisa bukan bekerja bareng, lebih ke kayak sama-sama bekerja tapi bukan teman gitu, kayak gimana ya, bekerja di tempat yang sama meskipun kalian tuh bukan rekan satu pekerjaan gitu. Misalkan kayak aku kerja di bidang gambar ya, desain, terus di sebelahku tuh yang penulis gitu. Yang kita nggak kenal, kita kayak cuma sewa ruangan, sewa meja gitu buat bekerja gitu. Nah, itu coworking space. Tapi tahu nggak sih sebenarnya coworking space itu apa? Dan ini saya juga sebel nih, karena kayak banyak orang tuh bikin coworking space tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu esensinya coworking space tuh kayak apa. Jadi cuma sok-sokan nyediain meja sama kursi. Nah, kalau kalian cuma nyediain meja sama kursi, apa bedanya sama Pujasera gitu kan, tempat makan gitu. Cuma bedanya di situ orang bekerja, bukan orang yang tujuannya makan. Tapi kalau kita ngelihat di beberapa tempat, banyak loh tempat makan yang dijadiin tempat kerja. Kayak di McD itu banyak gitu orang kerja di McD. Bahkan anak-anak kuliahan kalau kerja, kan aku di Surabaya, itu kerjanya ngerjain tugas ya di McD karena memang adem, ada AC-nya gitu, makanannya juga oke gitu kan. Apa bedanya dengan McD? Itu kan jadi soal. Makanya apa sih sebenarnya yang coworking space itu, dan harusnya kayak gimana? Oke, pertama adalah tadi kan udah aku jelasin coworking space itu apa, tapi coworking space itu sebenarnya bukan hal yang baru. Kalau kita di dunia pekerja gitu, di kantor gitu, dulu tuh kan kantor tuh kan kayak bersekat-sekat ya, banyak sekat-sekat, ruangan-ruangan kayak ruangan kepala bagian ini sendiri, keluar ruangan kayak misalkan divisi finance misalkan sendiri, divisi teknis misalkan sendiri, HRD itu sendiri satu ruangan gitu karyawannya. Nah, ketika akhirnya kan ada kayak open space gitu ya, jadi kayak cuma pakai kubikel tuh kayak meja yang kayak ada pembatasnya gitu kan. Nah, akhirnya muncullah seperti itu karena kayak bisa lebih membaur, komunikasi lebih efektif. Aku lupa tahun berapa dimulainya, tapi di luar negeri akhirnya muncullah desain penataan ruangan kantor yang seperti itu gitu, yang open gitu, terbuka. Kita bisa ngeliat orang dari divisi lain lewat gitu. Jadi kayak kerjasama antar divisi sebenarnya kan ditujukan supaya kerjasama antar divisi enak gitu kan. Meskipun produktivitasnya cukup dipertanyakan karena kan berisik, kayak kita gampang terganggu, gampang terdistraksi gitu ketika ada gangguan dibanding kayak di ruangan yang tertutup. Dan barulah ketika itu dibikinlah kayak tempat yang khusus untuk disewakan gitu di luar. Jadi kayak kalau misalkan awalnya tuh kayak open space ini nih di satu kantor, di satu perusahaan, itu malah kayak memang sengaja direntalkan kayak macam kayak rental PS atau warnet sih. Jadi orang-orang bisa datang di situ. Kayak perpustakaan umum juga sih sebenarnya. Tapi ya juga apa bedanya sama perpustakaan umum? Perpustakaan umum juga tempatnya orang kerja ya begitu sih. Cuma ada kayak penyewaan peminjaman buku doang. Jadi sebenarnya coworking space itu bukan hal yang baru gitu. Makanya kayak apa sih yang membedakan coworking space dengan tempat lain gitu. Nah, yang jadi soal itu tadi yang pertama ya, tentang kayak apa sih coworking space. Yang kedua adalah apa sih yang salah dari coworking space yang ada sekarang gitu. Yang ini nih hal yang menurut aku cukup fatal, karena coworking space hanya menyediakan meja dan kursi, tapi mereka tidak menyediakan yang namanya privasi. Bayangin kamu ngobrolin tentang, misalkan ya kamu datang ke coworking space berdua ya, karena sama-sama sekantor, terus kalian tuh membicarakan hal-hal yang mungkin sensitif kayak keuangan misalkan. Kan nggak enak kita bicara tentang duit 1 miliar gitu kan, kalau kedengaran sama sebelah kan atau orang asing kan nggak enak. Makanya butuh yang namanya private gitu. Harusnya coworking space yang baik itu menyediakan tempat yang semi private, jadi nggak tiba-tiba satu ruangan gede cuma ada satu
cuma dikasih kelompok meja apa gitu. Jadi dan itu yang pertama tuh terkait privasi berbicara gitu ya. Terus kedua adalah ketergantungan, gampang terdistraksi gitu, gampang terganggu kita kerja orang lewat. Nah, seharusnya kan disediakan yang memang untuk private ketika kita bekerja, ketika orang tersebut menyewa hanya untuk bekerja, dia tuh fokus terhadap kerjanya, nggak terganggu. Bukan berarti coworking space harus menyediakan kayak minum, wifi, nggak gitu konsepnya. Dan itu banyak yang salah, dan saya beberapa kali pernah mendesain sebuah creative space juga yang si pemilik nggak paham dengan konsep itu, dan saya sudah menjelaskan tapi ternyata akhirnya ya kembali lagi gitu, karena mereka tahunya coworking space di luar seperti itu gitu. Ya udahlah, jadi tetap harus ada menyediakan coworking space kayak bilik-bilik khusus atau ruang-ruang kecil khusus yang orang tuh bisa ngobrol yang jadi, tapi bukan kayak sewa ruangan khusus kayak disewa 1 hari atau sewa sebulan, itu beda, kayak itu kantor sewa namanya. Tapi lebih ke yang kayak wartel sih, kayak pakai bilik sih. Aku lebih seneng nyebutnya kayak bilik-bilik gitu. Jadi lebih private, dan juga kayak orang yang sendirian datang ke tempat tersebut juga enak. Bayangin ada orang yang nggak begitu suka ada orang yang pengen nyari tempat kerja itu yang yang nggak berinteraksi dengan orang gitu, atau nggak diganggu orang, nggak dilihatin orang. Makanya dia butuh tempat-tempat yang benar-benar worth it, yang enak sendiri gitu, nggak meskipun nggak sak meja gede gitu ya, sak meja panjang gitu diisi berapa orang gitu. Ada orang yang nggak bisa efektif atau nggak enak bekerja seperti, ada yang memang pengennya tuh kayak udah 1 meja 1 orang gitu. Nah, harusnya alternatif itu yang disediakan, dan konsep-konsep seperti itu yang harusnya pengelola coworking space itu tahu gitu. Nggak cuma nyediain meja. Itu yang kedua, itu yang paling parah sih sebenarnya menurut aku. Terus juga, dan apalagi berbayar ya. Kenapa coworking space itu tidak berkembang di Indonesia? Maksudnya bukan berkembang cepat gitu ya. Salah satunya adalah karena berbayar dan tidak worth it. Karena banyak tempat juga yang bisa digunakan sebagai coworking, kayak tadi di McD atau di cafe, yang ngerja itu enak, nggak diganggu. Bahkan di cafe-cafe ada yang kayak tempatnya lebih private, kayak di pojokan, bisa ngerokok. Dan juga mereka menyediakan makanan dan minuman yang enak. Jadi kayak mereka jualan minum, jualan tempat. Nah, sedangkan coworking space kan cuma jualan tempat tuh. Mereka tuh harus kalau emang mereka menyediakan tempat dan juga ada harganya gitu, harga sewanya, ya harusnya perkuat lagi konsepnya. Karena kalau saya pribadi jujur, saya sih akan memilih tempat-tempat yang mungkin enak, makanannya enak gitu, cuma sewa tempat tapi juga tersedia makanan yang enak gitu. Meskipun harga makanannya juga mahal sih, tapi kayak worth it sih gitu, dibandingin hanya sekedar, apalagi cuma sekedar kayak instagramable, tempatnya kayak kekinian. Menurut aku esensinya tempat bekerja yang enak gitu. Jadi konsep coworking space tuh harus dipahami secara mendasar dan benar. Coworking tuh apa, bukan cuma kerja bareng-bareng mah nggak semua orang juga mau kerja bareng-bareng rame-rame gitu kan. Tipikal orang kan harusnya diberikan alternatif supaya banyak orang tuh tercover gitu. Nah, jadi itu sih di episode kali ini tentang coworking space yang mungkin di luar sana banyak yang salah. Jadi kalau kalian pernah ke coworking space yang kayak apa, kalian bisa tulis di komen buat jelasin. Dan kalian masuk akal nggak sih coworking space yang kalian datangin, atau bermasalah atau enggak, atau menurut kalian masih kurang atau gimana sih? Kalian bisa tuliskan di bawah. Ntar aku balas kalau misalkan ada kesempatan. Aku akan membikinkan sebuah video khusus untuk melihat tanggapan kalian. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih, bye bye.